Rekan Dakta pukul 6.43 waktu Indonesia Barat dan saatnya kita masuk di segmen ulasan media bersama wartawan senior Bapak Cahya Gunawan. Ulasan Media. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Usi, selamat tahun baru 2026. Selamat pagi, semoga kita sehat selalu ya Pak ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Tentu di 2026 ini banyak yang akan kita cermati Pak ya, dari berbagai aspek dan tentu bagaimana untuk perkembangan penanganan bencana di Sumatera dari pemerintah ini Pak, silakan. Ya ini kita kilas balik dulu Mbak ya, tentang suasana tahun baru di Kota Jakarta. Sebenarnya tidak adanya kembang api dalam perayaan pergantian tahun baru ini. Saya kira itu kebijakan yang bagus ya untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang dilanda bencana di Sumatera dan Aceh. Walaupun masing-masing Pemda, misalnya katakanlah kepala daerah Provinsi Banten dan DKI serta mungkin pemerintah pusat juga sudah mengimbau supaya tidak ada pesta kembang api, tapi toh di tempat saya ini masih, atau kalau di Bekasi ya masih ada masih Pak, ada aja dari masyarakatnya ya, aja. masih ada aja ya, dari sebagian masyarakat Ya. yang menyalakan kembang api. Sebenarnya tujuannya untuk kita tidak perlu merayakan kembang api pada saat pergantian tahun baru itu sebagai salah satu wujud solidaritas kita terhadap saudara-saudara kita yang terkena bencana. Ya. Oleh karena itu tadi malam Pemprov DKI lebih memilih menggunakan momen pergantian tahun ini dengan parade drone. Jadi parade drone itu kemudian membentuk huruf yang antara lain kalimatnya itu Pray for Sumatera. Ya. Nah, jadi di Bundaran HI itu suasananya berbeda dengan pergantian tahun-tahun baru sebelumnya. Dan seperti kita ketahui juga, Presiden Prabowo Subianto kemarin mengunjungi kembali lokasi bencana dan menemui para korban bencana alam di Sumatera Utara kemarin itu. Kemarin ke daerah Kampung Garuga di Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah, rencananya beliau lanjut ke Aceh. Nah, cuma saya belum dapat kabar dan informasi lebih lanjut apakah tidak jadi Presiden Pak. jadi nggak ke tidak jadi ya, tidak jadi karena cuaca. Saya dengar Iya. Dan ada potensi gempa, dan sebelumnya kan ada gempa di daerah di daerah Aceh itu. Iya. Di Bener Meriah kalau nggak salah ya, ada terjadi gempa sehingga Presiden tidak jadi ke Aceh, dan walaupun sudah dipersiapkan ya. Iya, sudah dipersiapkan. Tapi lepas dari itu ya kita di bencana ini udah lebih dari sebulan, tapi masyarakat yang dilanda bencana ini masih membutuhkan bantuan kita semua. Iya. Karena saya yakin pemerintah juga sudah mengerahkan seluruh potensi dan sumber dayanya untuk membantu para korban, terutama untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ya. Iya. Nah, tapi tentu tidak cukup pemerintah, kita semua masyarakat, termasuk terutama para relawan perlu membantu juga untuk recovery masyarakat yang terkena musibah banjir. Insya Allah saya besok hari Jumat juga akan berangkat ke Aceh Tamiang untuk bergabung dengan teman-teman di Aceh Tamiang bersama para relawan dari Wahana Muda Indonesia. Saya kira itu, Mbak Ulti. Baik. Kalau dilihat penanganannya selama ini sudah seperti apa ini Pak
tentu kan banyak yang saling mengklaim bahwa sudah diberikan bantuan, kemudian dari NGO lain juga sudah memberikan bantuan, begitu Pak? Ya, sebenarnya kan ini tanggung jawab kita semua ya, Iya, benar. masyarakat, organisasi relawan, organisasi kemanusiaan, dan termasuk pemerintah. Ya. Memang harus diakui di awal-awal terjadinya bencana ini pemerintah kelihatan gagap ya. Jadi karena ada bencana ini, masalah koordinasi segala macam itu kelihatan. Dari kemarin ada dari rapat koordinasi aja kelihatan itu. Bagaimana satu sisi Menteri Keuangan sebagai juru bayar sudah menyiapkan dananya, tapi ternyata dari petugas di lapangan, dari BNPB tidak ada, artinya lambat penyerapannya. Padahal kebutuhannya itu banyak. Misalnya TNI dalam hal ini Angkatan Darat ya sudah membuat jembatan-jembatan darurat atau belay terutama di Aceh. Nah itu ternyata uangnya itu dia ngutang dulu gitu. Jadi itu terungkap dalam rapat Satgas itu. Benar. Harusnya kan kalau Menteri Keuangan kan satu pintu ya. Jadi dia mengeluarkan uang untuk penanganan bencana itu diberikan melalui BNPB. Nah harusnya semua elemen yang berada di bawah elemen pemerintah itu koordinasinya dengan BNPB. Apa kebutuhannya, berapa anggarannya. Nah, BNPB baru meminta kepada Kementerian Keuangan, kan gitu mekanismenya. Nah itu tidak terjadi. Jadi ada bottleneck di situ, ada persoalan koordinasi dan komunikasi. Jadi walaupun Sekretaris Kabinet Letkol Teddy sudah memberikan bantuan segala macam, tapi kita bisa melihat bagaimana koordinasinya yang lemah di antara pemerintah ya, di antara pejabat pemerintah. Jadi seolah-olah pemerintah pusat awalnya itu menyerahkan seluruhnya kepada masing-masing Pemda provinsi maupun Pemda kabupaten. Padahal Pemda itu menghadapi bencana yang demikian besar punya keterbatasan, terutama keterbatasan anggaran. Apalagi di akhir tahun ini anggarannya sebagian besar kan sudah habis dibelanjakan. Tiba-tiba ada bencana. Jadi memang ini kenapa kemarin itu ada tuntutan bencana nasional supaya memang itu pemerintah pusat gerak cepat untuk mengatasi kemarin di era tanggap darurat itu. Nah sekarang kan mulai kelihatan di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi itu BUMN Karya, Waskita Karya kalau nggak salah, sudah dikerahkan untuk membuat hunian sementara di Aceh Tamiang. Jadi hunian sementara itu dibangun untuk para penyintas. Nah, ada juga dari organisasi relawan dan kemanusiaan yang membuat juga hunian sementara. Ada rekan saya yang sudah berangkat ke Garuga di Tapanuli Selatan, dia memanfaatkan kayu pas gelondongan yang terbawa banjir itu untuk bahan untuk hunian sementara. Nah, saya kira itu Mbak Ulfi. Jadi memang ini tidak bisa saling menyalahkan atau mengklaim satu sama lain, tapi kita harus bekerja bersama. Begitu Mbak Ulfi. Baik. Kesiapan dari pemerintah ataukah kaget gitu Pak di awal-awal tahun masa jabatan tiba-tiba ada bencana yang sebesar ini. Tapi kan mau berapa tahun pun juga memang harus sudah siap ya Pak dengan segala ancaman, resiko dan sebagainya ya Pak ya? Ya seharusnya dalam peristiwa bencana ini yang ngelit atau yang menjadi mengorkestrasi penanganan bencana itu mulai dari tahap tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi itu adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNBP ya, BNPB. Nah tapi kan ternyata tidak. Jadi seolah BNPB itu bahkan sama sekali tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang signifikan tentang apa yang dia sudah, sedang dan akan dikerjakan. Sama sekali kita tidak melihat pernyataan dari BNPB. Justru di awal-awal terjadi bencana, Kepala BNPB itu mengeluarkan statement yang menimbulkan kontroversi. Yang menyebutkan bahwa bencana itu hanya ramai di medsos. Nah ini kan blunder gitu loh. Benar.
Nah, jadi itu, Mbak. Belum lagi ada fakta-fakta di lapangan. BNPB pasang tenda kosong karena presiden mau lewat, mau berkunjung. Nah, jadi ini kelihatan sekali Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu tidak bekerja sebagian biasa. Memang di daerah itu ada masing-masing Badan Nasional Penanggulangan Bencana daerah. Tapi kan itu harusnya koordinasinya dari BNPB pusat gitu. Kemarin kita melihat dari bagaimana rendahnya penyerapan anggaran yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk penanganan bencana ini. Yeah. Jadi harusnya kalau kita kanlah gini, ini ada kebutuhan untuk membuat jembatan sementara di Aceh. Ini yang mengerjakan siapa nih? TNI Angkatan Darat. Yeah. Berapa kebutuhan dananya? Kan itu harusnya. Ternyata kemarin itu BNPB hanya mengalokasikan uang hanya untuk makan para prajurit. Harusnya kan bukan hanya makan, harus dikasih insentif dan itu dananya sudah disediakan oleh Kementerian Keuangan. Ya memang Menteri Keuangan di awal-awal menyatakan BNPB punya cadangan 500 miliar. Tapi Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan alokasi untuk bencana ini karena ini perintah presiden. Nah, tapi kan ini nggak jalan. Artinya kebutuhan yang mendesak segera harus dikeluarkan dananya dan dikerjakan di lapangan itu tidak terjadi sehingga ya terkesan seperti itu seolah-olah negara tidak hadir. Itu Mbak Uci. Iya. Apakah di 2026 ini menjadi pembelajaran ketika nantinya ada bencana, koordinasi dan sebagainya nih Pak? Ya, syukur-syukur nggak ada bencana di tahun 2026 ini Pak. Ya, tetap potensi bencana ada, terutama seperti apa yang sudah di-warning oleh BMKG ya, tentang potensi gempa megatrust terutama di Selat Sunda, di pesisir Jawa. Itu juga harus disiapkan rencana-rencana penanggulangannya. Jadi kan bencana itu kita tidak tahu kapan datangnya. Banjir atau gempa gitu ya. Tapi kita harus bisa mengantisipasi dan pemerintah Provinsi Jawa Barat saya melihat tayangan videonya, Sekdanya itu sudah memberikan sosialisasi apa yang harus dilakukan masyarakat terutama di Bandung Raya kalau terjadi gempa megatrust, terutama di kota dan Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang. Nah, itu yang daerah-daerah yang menjadi diperkirakan akan terkena dampak dari gempa megatrust itu. Nah, tapi bukan berarti di daerah lain nggak ada. Artinya, terutama masyarakat yang tinggal di pesisir pantai itu harus lebih waspada dan Pemda setempat harus tetap memberikan penyadaran kepada masyarakat apa yang harus dilakukan seandainya terjadi gempa gitu. Sama halnya kalau kita melihat bagaimana masyarakat Jepang begitu siap ya, begitu tenang menghadapi gempa karena mereka sudah terbiasa. Karena Jepang sudah sering dilanda gempa. Jadi pada saat gempa itu jangan panik. Jadi dia menjalankan SOP apa yang harusnya dilakukan oleh warga atau masyarakat dalam menghadapi. Jadi apapun bencana itu akan selalu mengintai, jadi kita harus tetap siaga menghadapi itu semua. Saya kira itu. Baik. Ya, kalau kita lihat nggak hanya bencana saja memang harus diurus, tapi semua hal-hal di tahun ini, pembelajaran apa yang bisa diambil, kemudian diperbaiki di tahun ini, Pak? Ya, saya kira dari peristiwa bencana di Aceh dan Sumatera ini, terutama masyarakat, terutama pemerintah pusat ya. Jadi koordinasi dan komunikasi di antara kementerian lembaga di lingkungan pemerintah pusat itu harus dievaluasi dan ditata kembali. Jangan sampai seperti kemarin. Jadi mereka tidak bergerak karena tidak ada komando gitu. Jadi beda dengan waktu 2004 pada saat terjadi tsunami di Aceh. Kan videonya sudah tayang tuh, di mana Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono langsung mengambil alih situasi dan menugaskan ada namanya Badan Rekonstruksi Nasional (BRR) ya, Ya. Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nasional yang waktu itu diketuai oleh Pak Kuntoro. Jadi itulah yang badan itu yang menjadi kepercayaan dari Presiden untuk mengkoordinir bantuan dan penanganan bencana dari tanggap darurat sampai rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi waktu 2004 itu lebih apa namanya, lebih penanganannya lebih cepat lah. Ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Cahya sudah berbincang bersama Dakta. Hati-hati di jalan dan tetap sehat ya Pak ya. Sama-sama Mbak Ulfi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Rekan Dakta, demikian ulasan media di hari ini bersama wartawan senior Cahya Gunawan.